dari total 32 orang. Ini artinya hanya Joy yang tak selamat, dan hal itu benar-benar membuat Mac terpukul hingga ia menolak berbicara dengan Matty. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan tim Phoenix yang sedang berbahagia karena mereka tengah merayakan Natal dengan kondisi full tim. Alias, tim Phoenix berkumpul semua di markas demi merayakan hari raya Natal di malam hari yang hangat. Ketika semua orang sedang tertawa dan berbahagia, Matty tiba-tiba mendatangi MacGyver dan bertanya tentang bom yang pernah ia ciptakan. Jack menyaut pertanyaan Matty dengan berbalik bertanya, apakah bom yang berada di Angola atau bom yang berada di LA, sehingga mereka berdua harus berurusan dengan Intel. Dan Matty menjawab, bom yang berada di LA. Kemudian Matty kembali menjelaskan jika Mac didakwa tuduhan pembunuhan atas seorang pria bernama George Ramsey yang ditemukan tewas di gedung tempat Mac meledakkan bomnya. Mac tidak diperbolehkan berbicara sama sekali oleh pihak LAPD. Bahkan, pihak LAPD telah menuju ke markas Phoenix untuk menangkap MacGyver. Tak lama, LAPD pun datang dan langsung menangkap Mac. Kemudian mereka membawa Mac ke kantor untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Sementara itu, tim Phoenix merasa terkejut dengan kabar tersebut. Jack sebagai rekan kerja Mac yang turut berada bersamanya di gedung, sangat yakin bahwa mereka telah memeriksa terlebih dahulu gedung tersebut, dan Jack yakin gedung tersebut telah kosong sekosong-kosongnya. Kini tim Phoenix berusaha sekeras mungkin membersihkan nama Mac, membebaskannya dan membuktikan bahwa Mac tak membunuh dan tak bersalah. Bahkan Jack menekan Riley untuk berusaha meretas LAPD agar membuktikan bahwa Mac tak bersalah. Di markas LAPD, Mac diberi beberapa bukti tentang dirinya yang terlihat di rekaman kamera baru saja keluar dari gedung. Sesaat Mac meledakannya, pihak LAPD pun telah mengantongi identitas Angus MacGyver yang akan menjadi bukti mereka untuk memenjarakan Mac. Kembali ke markas tim Phoenix. Di sana, mereka mulai mengingat dan menata ulang saat kejadian berlangsung. Hari MacGyver dimulai ketika ia memainkan permainan tenis meja bersama Bowser di lab Phoenix. Kemudian, setelah itu Mac menghadiri rapat harian tim Phoenix yang dipimpin oleh Matty yang menjelaskan tentang sebuah senjata ilegal. Dan itulah waktu di mana misi Mac berlangsung, yaitu menuju gedung tempat penyimpanan senjata ilegal tersebut. Sementara itu di ruang interogasi, tim LAPD memberikan bukti-bukti yang mereka dapatkan untuk menjerat Mac, termasuk sebuah senjata yang justru bisa memberatkan dugaan dan tuduhan untuk Mac. Pasalnya, mereka menuduh Mac sebagai penjual senjata ilegal. Namun, meskipun Mac dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ia sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan satu-satunya kalimat yang Mac keluarkan hanyalah telepon, yang artinya Mac tak ingin menolak maupun menerima setiap tuduhan tanpa adanya bukti khusus. Pada intinya, ia menginginkan seseorang pengacara, tetapi pihak LAPD tak mau mengabulkan permintaan Mac sebelum Mac mau berbicara lebih lanjut tentang pengeboman serta pembunuhan tersebut. Di markas Phoenix, perdebatan masih berlanjut antara Jack yang tetap ingin melakukan segala cara untuk membebaskan MacGyver, sahabatnya sendiri, dengan Matty yang mencoba mencari jalan lain untuk mengeluarkan Mac dari ruang interogasi LAPD.
Riley yang bertugas sebagai penengah mencoba kembali mereka ulang kejadian yang terjadi. Karena saat itu ia bertugas sebagai pengontrol kamera CCTV sekitaran gedung. Dan beruntungnya Riley masih menyimpan berkas kamera yang berhasil ia retas. Riley pun dengan cepat membuka kembali rekaman tersebut dan akhirnya mereka menemukan wajah korban, yaitu George Ramsey. Saat wajah korban terpampang di layar monitor, Bowser langsung menunjuk mukanya dan mengatakan jika ia pernah melihat Ramsey saat kejadian berlangsung. Kala itu, Ramsey hampir saja menabrak dirinya menggunakan sepeda motor. Hal itu menjadi pertimbangan para tim Phoenix jika Ramsey ditemukan menjauh saat bom akan meledak. Maka, siapa yang membunuh Ramsey? Konspirasi ini semakin memperkuat pendirian tim Phoenix bahwa Mac benar-benar tak bersalah. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Jack langsung mengubah penampilannya, pergi ke kantor LAPD dan langsung memasuki ruangan interogasi. Dengan berpura-pura menjadi pengacara pribadi Mac, ia pun langsung mengusir seluruh orang yang berada di dalam ruangan untuk memberikan sedikit privasi bagi mereka berdua. Setelah semua orang keluar, Jack menjelaskan jika Riley telah berhasil meretas seluruh kamera serta mikrofon di ruangan tersebut, yang artinya percakapan mereka tak bisa diketahui oleh tim LAPD. Kemudian Jack menelpon Matty untuk berkomunikasi bersama Mac. Di sana Matty menjelaskan jika mereka mau membebaskan Mac, maka mereka harus menemukan pembunuh sebenarnya dari George Ramsey. Mac pun mencoba kembali mengingat bagaimana ia merakit bom dengan menggunakan bahan-bahan yang berada di dalam gedung. Dan bahan yang membuat Mac curiga adalah sebuah zat kimia bernama metana. Tim Phoenix pun langsung melakukan penelusuran. Hasilnya, Riley berhasil menelusuri pemilik gedung tersebut yang bernama Ruiz. Ia juga dikenal sebagai penjual zat metana yang juga diduga sebagai kriminal kelas atas. Ruiz terlibat dengan sebuah kartel di Meksiko. Setelah cukup menemukan banyak bukti yang bisa membebaskan Mac, Jack pun kembali ke markas dan langsung membawa beberapa pasukannya untuk menggerebek kediaman Ruiz. Tetapi setelah seluruh tim Phoenix menggeledah kediaman Ruiz, mereka tak menemukannya di dalam. Namun mereka menemukan sebuah printer dan ketika Riley meretasnya, ternyata Ruiz telah membuat sebuah identitas palsu untuk menjadi seorang polisi. Itu artinya Ruiz kini berada di tempat Mac berada. Dan benar saja, terlihat seorang polisi yang mencurigakan terus mengikuti perkembangan kasus Mac. Bahkan ketika Mac dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih aman. Ia berhasil mengetahuinya dan langsung mengikuti hingga masuk ke dalam ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, Mac kembali diberi beberapa pertanyaan. Namun, Ruiz yang berhasil menyamar tiba-tiba menembaki beberapa peluru. Beruntung, tim LAPD beserta Mac berhasil menghindari peluru tersebut dan berusaha untuk melawan balik. Mac yang kala itu masih di borgol mengatakan jika ia akan menunjukkan siapa diri sebenarnya. Lalu Mac meminta sebuah pisau milik salah satu petugas LAPD. Mac merakitnya hingga ia berhasil membuat sebuah benda yang terlihat seperti panah. Ketika situasi sedang genting, Ruiz terus meneriaki tim LAPD untuk menyerahkan Mac jika mereka ingin selamat. Tetapi ketika Ruiz mendekati ruangan Mac berada, Mac tiba-tiba melompat dan langsung melemparkan panah buatannya ke arah Ruiz. Dan hasilnya panah tersebut meledak. Setelah meledak, otomatis fokus Ruiz teralihkan dan hal itu dimanfaatkan oleh tim LAPD untuk menahan Ruiz. Akhirnya Ruiz pun berhasil tertangkap dan ia pun menjadi terduga atas pembunuhan George Ramsey serta keterlibatannya dengan sebuah kartel. Setelah Ruiz berhasil tertangkap, Mac pun dinyatakan tak bersalah. Ia berhak kembali hidup normal tanpa ada tuntutan khusus dari pihak kepolisian. Mac pun langsung kembali ke markas tim Phoenix dan melanjutkan pesta Natalnya yang sempat tertunda. Ketika semua orang mencoba untuk kembali berbahagia, rupanya masalah tak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Cage yang tiba-tiba didatangi oleh Murdoch. Cage yang melihat kehadiran Murdoch mencoba untuk melindungi dirinya. Namun, Murdoch langsung menembak Cage tepat di perutnya. Kemudian, Murdoch pergi sembari menunggu kematian dari Cage. Saat kejadian tersebut, Cage berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara menelpon Mac.
Beruntung, Meg mengangkat telepon dari Catch dan langsung berusaha menyelamatkannya. Dan apakah Catch akan selamat? Bersama